Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junita Intan Pradana dengan NIM A1D5 19010, kelas R001, mata kuliah Strategi Pengajaran Administrasi Pendidikan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jambi. Adanya saya di sini, saya akan menjelaskan sedikit tentang materi ruang lingkup administrasi pendidikan. Dimulai dari pengertian administrasi pendidikan, ruang lingkup administrasi pendidikan, tujuan administrasi pendidikan, dan fungsi atau proses administrasi pendidikan. Penasaran dengan materi yang akan saya jelaskan? Yuk mari sama-sama simak video berikut ini. Pengertian administrasi pendidikan. Administrasi berasal dari bahasa Latin yaitu administrare yang berarti membantu dan melayani. Dalam bahasa Inggris, perkataan administrasi berasal dari administration yang berarti melayani, mengendalikan, atau mengelola suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang intensif. Menurut Nur Hadi tahun 1983, administrasi pendidikan adalah suatu kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama kelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan sebelumnya agar efektif dan efisien. Menurut Nkoswara tahun 1987, administrasi pendidikan dalam arti seluas-luasnya adalah suatu ilmu yang mempelajari penataan sumber daya untuk mencapai tujuan pendidikan secara produktif. Ruang lingkup administrasi pendidikan. Dalam kegiatan pengelolaan sekolah atau administrasi sekolah, maka ruang lingkup yang harus diketahui yaitu A. Administrasi peserta didik, yaitu seluruh kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan sungguh-sungguh, serta pembinaan yang kontinu terhadap seluruh peserta didik. B. Tata laksana atau tata usaha. KBM atau PBM akan semakin baik dan berhasil bila ditunjang dengan tata laksana yang baik. Kegiatan ini sering disebut administrasi dalam arti sempit atau kegiatan tulis-menulis. C. Administrasi personel guru, yaitu seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan sungguh-sungguh serta pembinaan yang kontinu terhadap para pegawai sekolah. D. Administrasi kurikulum, yaitu seluruh proses kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan sungguh-sungguh serta pembinaan yang kontinu terhadap situasi belajar mengajar agar efektif dan efisien. E. Administrasi supervisi atau pengawasan. Kedelapan garapan administrasi sekolah atau pendidikan tersebut yang telah disusun secara kronologik itu merupakan 8 kunci keberhasilan administrator sekolah. F. Administrasi anggaran biaya, yaitu seluruh kegiatan yang direncanakan dan diusahakan secara sengaja dan sungguh-sungguh serta pembinaan yang kontinu terhadap biaya operasional sekolah atau pendidikan. G. Administrasi hubungan sekolah dan masyarakat atau Husemas. Pendidikan sebagai lembaga sosial akan semakin lancar dan berhasil dalam tugasnya dan mendapat simpati dari publiknya bila dapat menjalin hubungan yang akrab dan serasi terhadap seluruh publiknya. Tujuan administrasi pendidikan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan kegiatan operasional pendidikan dalam mencapai tujuan pendidikan. Yang menjadi tujuan utama pendidikan adalah untuk mengembangkan kepribadian dan kemampuan peserta didik agar menjadi warga negara yang memiliki kualitas. Fungsi atau proses administrasi pendidikan. A. Planning atau perencanaan merupakan kegiatan awal yang harus dilakukan dan juga merupakan persiapan dalam kegiatan administrasi. B. Pengorganisasian adalah aktivitas penyusunan hubungan kerja antara orang-orang atau organ-organ. C. Actuations atau fungsi penggerakan. Artinya menggerakkan orang-orang dalam organisasi agar mau bekerja dengan penuh kesadaran secara bersama-sama agar mencapai tujuan yang diharapkan. D. Controlling atau pengawasan, yaitu kegiatan-kegiatan dan tindakan-tindakan untuk mengamankan rencana dan keputusan yang telah dibuat atau yang sedang direncanakan. Baiklah, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.